Saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat 14-20. Demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saya akan berbicara menjadi pengikut Yesus yang baik. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pengikut Yesus yang baik? Ada beberapa hal yang harus dipahami supaya kita menjadi pengikut Yesus yang baik. Yang pertama adalah dengan memahami misi Allah. Saudara menjadi pengikut Yesus yang baik harus mengerti Kristus datang ke dalam dunia dengan tujuan apa? Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Kita memahami bahwa Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, yaitu persoalan dosa. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyediakan jalan keselamatan bagi orang yang berdosa. Ini adalah persoalan yang paling mendasar pada diri manusia. Kenapa Kristus datang ke dalam dunia? Karena manusia tidak mungkin dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Maka dia datang ke dalam dunia dan menawarkan jalan keselamatan itu. Nah, menyelamatkan orang yang berdosa ini adalah misi Tuhan. Dan menjadi pengikut Yesus yang baik, misi tersebut mesti diteruskan. Kita yang meneruskan sebagai orang yang percaya. Meneruskan misi Allah tidak dilanjutkan hanya oleh para hamba Tuhan, para penginjil, misionaris dan sebagainya. Tetapi bagi setiap kita orang yang sudah beriman atau percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa beriman kepada Yesus? Maka harus ada yang memberitakan. Nah, maka disinilah peranan kita, yaitu memberitakan jalan keselamatan, memberitakan tentang Injil. Dan waktu berbicara mengenai Injil, di dalamnya kita akan menyatakan keadaan manusia, yaitu manusia yang ada di dalam dosa. Tetapi bukan saja kita memberitahu manusia berdosa, tetapi menawarkan beritakan Injil Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Yohanes dan juga yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, untuk menjadi pengikut Yesus yang baik, kita mesti mempunyai kesadaran bahwa ikut Yesus itu harus membayar harga. Kita melihat bahwa Yohanes ditangkap. Karena apa? Karena dia menegur sesuatu yang salah. Dan kalau kita melihat jauh di dalam perjanjian lama, bahkan para nabi sekalipun mereka semua ditangkap karena melayani Tuhan. Bahkan para rasul, kalau kita mempelajari bagaimana akhir daripada kehidupan mereka, banyak orang yang terbunuh dan menjadi martir, dan mereka berani untuk membayar harga untuk menjadi pengikut Yesus yang baik. Kita melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan, bahwa di dalam ayat yang sudah dibaca, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang jelas sebagai penjala ikan. Mereka bukan orang yang tanpa pekerjaan, mereka tidak sedang dalam keadaan menganggur, tetapi di dalam keadaan yang bekerja. Dan Tuhan memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Respon mereka adalah meninggalkan pekerjaan tersebut, bahkan meninggalkan ayahnya dan orang-orang upahannya. Nah, ini mereka dengan sadar meresponi panggilan Tuhan. Dan mereka berani untuk membayar harga, yaitu meninggalkan pekerjaan mereka dan meninggalkan kesibukan-kesibukan mereka. Nah, kita mesti menjadi pengikut Yesus yang baik. Ya, kita mesti belajar untuk berani membayar harga. Kalau mengikut Yesus bayar harga, apakah kemudian di luar Yesus kita tidak membayar harga? Saudara mau ada di dalam Yesus atau saudara ada di luar Yesus, saudara tetap membayar harga mengenai kehidupan. Dan apa yang dibayar oleh orang-orang yang ada di luar Yesus, yaitu mereka harus mengalami kematian yang kekal karena mereka tetap ada di dalam dosa mereka. Nah, Yesus memang Tuhan tidak menjanjikan keadaan yang lancar, keamanan, kesuksesan di dalam usaha dan pekerjaan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Ketika kita mengikuti Yesus dan kita mengalami berbagai pergumulan karena nama Tuhan,
Maka bersyukurlah karena kita mirip Yesus, kita mirip Tuhan. Jadi mari kita memahami bahwa mengikut Yesus kita mesti bayar harga. Relalah untuk meninggalkan kesibukan kita ketika Tuhan memanggil kita. Atau ketika hari Minggu di mana kita mestinya ada di dalam gereja, relalah untuk meninggalkan kesibukan dan pekerjaan kita. Ikutlah Tuhan, jadilah pengikut Yesus yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin.